Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun juga selamat sore untuk teman-teman semua. Baik, ini sudah materi kita yang keempat, tapi belum ada yang subscribe ini. Jadi silakan subscribe dulu, kalau enggak saya tak mau mulai lagi. Bukan materi yang pertama ini, udah materi keempat loh. Oke, lanjut ya. Kita hari ini bahas tanda komposisi dalam Braille. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua memahami dulu konteks besar dari apa yang akan kita pelajari. Hari ini kita tidak sekedar belajar simbol atau tanda dalam Braille. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah sistem komunikasi dibangun dengan keterbatasan, namun tetap menyampaikan makna secara utuh. Coba kita bayangkan bersama. Dalam tulisan awas atau tulisan kita pada umumnya yang seperti kita lakukan ini, kita memiliki begitu banyak variasi. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada huruf miring, ada huruf yang ditebalkan, ada huruf yang di garis bawah, kemudian ada angka, bahkan berbagai jenis font yang style berbagai macam dan itu sangat banyak sekali ratusan style. Tetapi dalam Braille bagaimana? Semua itu tidak tersedia secara visual. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan semua variasi makna tersebut dalam 64 variasi titik-titik Braille yang pernah kita diskusikan sebelumnya? Bukan 64 tapi 63 ya, karena satunya kan kosong semua. 63 variasi titik Braille. Nah, disinilah letak pentingnya tanda komposisi. Materi hari ini akan membantu kita memahami bahwa Braille bukan hanya sekedar titik, tetapi sebuah sistem berpikir sangat logis dan terstruktur. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari 4 jenis tanda komposisi utama, yaitu tanda kapital, tanda kursif, tanda angka, dan tanda pugar. Nah, keempat tanda ini bukan berdiri sendiri, tetapi bekerja dalam satu sistem yang saling berkaitan. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir, seringkali kita merasa belajar Braille itu sulit kan? Kenapa sulit? Oh iya, karena terlalu banyak simbol. Tetapi sebenarnya yang membuat sulit bukan jumlah simbolnya, melainkan kita belum memahami logika di balik sistemnya. Dengan memahami gambaran materi sejak awal, nah saya berharap teman-teman bisa melihat keterkaitan antar konsep sehingga tidak belajar secara terpisah-pisah. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya. Nah, tanda komposisi ini adalah tanda tambahan yang tidak ada dalam tulisan biasa. Maksudnya tidak ada dalam tulisan biasa apa? Ya, ini tidak digunakan di tulisan biasa dan bahkan itu tidak ada karena tidak dibutuhkan. Artinya apa? Ya, ini adalah ciri khas Braille sendiri. Misalnya kita membuat tulisan Braille-nya huruf besar B-nya. Ya kan tinggal dibesarkan aja hurufnya. Huruf B besar, kita ada B besar, ada B kecil. Nah, tapi di dalam sistem tulisan Braille itu kan nggak ada titiknya besar, berarti hurufnya besar. Titiknya kecil, hurufnya kecil kan tidak ada seperti itu ya. Nah, itulah kenapa itu diperlukan. Ya, karena Braille hanya memiliki 6 titik. Jadi dalam 6 titik itu yang bisa dikombinasikan menjadi 63 bentuk titik-titiknya, variasinya. Sehingga jumlah kombinasi itu kan terbatas ya. Nah, dengan adanya tanda komposisi ini, diharapkan ini bisa mengakomodir
kekurangan-kekurangan yang tadi. Jadi satu simbol ini bisa memiliki banyak makna tergantung tanda yang mendahuluinya. Seperti itu ya. Oke, sudah siap kita untuk masuk ke materi kita yang pertama? Tadi kita di awal udah saya sampaikan bahwa kita ada empat yang akan kita pelajari, empat tanda komposisi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tanda komposisi yang pertama, tanda kapital. Nah, dalam tulisan biasa, kapital terlihat dari bentuk huruf, ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat ini coba lihat ini. Nah, kata tanda ini, T-nya ini kan terlihat ini. Wah, kita tahu bahwa ini tanda huruf besar tanda kapitalnya ya. Tetapi dalam Braille tidak ada perbedaan bentuk. Maka untuk menunjukkan huruf besar digunakan tanda kapital. Nah, tanda kapitalnya mana? Wah, ini dia, titik 6. Oh, ini ada 6 titik, Pak. Bapak buat limanya kecil, satunya besar. Oh, ini maksud saya itu adalah biar Ananda tahu bahwa dalam satu sel itu kan ada 6 kan yang bisa kita bentuk. Nah, ini yang ditebalkan ini adalah yang diketik, yang ditekan atau yang ditulis oleh anak tunanetra itu sehingga ini kalau versi tiga dimensinya ini titiknya timbul. Nah, tanda ini kan sederhana, hanya satu titik, tetapi maknanya sangat penting. Coba kita bayangkan, jika tidak ada tanda kapital, bagaimana kita bisa membedakan nama orang dengan kata biasa? Nah, disinilah kita mulai melihat bahwa tanda kecil bisa membawa makna besar ya. Ini posisinya tanda kapital ini di pojok kanan bawah. Jadi kalau ditanya apa gunanya? Untuk mengubah huruf kecil itu menjadi huruf besar. Nah, ini T ini kalau di tulisan Braille abjad kita yang kemarin itu T-nya kan T kecil itu seharusnya. Nah, dengan ada tanda kapital jadi T besar. Seperti itu ya. Kemudian, tanda kapital ini diletakkan tepat sebelum huruf atau kata yang ingin dikapitalkan. Jadi, kalau misalnya di posisinya ini adalah huruf Braille, ini kan masih T kecil. Nah, ini kita letakkan di sebelah kirinya ini ya. Nah, jadi sebelum huruf T, sebelum kita buat huruf T, kita letakkan dulu tanda titik 6 ini di sini. Baru kita buat huruf biasa. Nah, maka secara otomatis akan mengubah huruf T kecil ini menjadi huruf T besar. Masih bingung? Ayo kita contohkan. Oke, ini ada beberapa aturan yang digunakan dalam penulisan tanda kapital ini. Oke, kita masuk yang pertama. Kapital, kapital pada awal kata. Nah, kapital pada awal kata ini ya. Coba lihat, ini tulisannya badai. Nah, ini kalau kita hilangkan ini, tanda titik enamnya, kita baca ya, badai. Maka huruf B-nya adalah kecil. Tapi dengan kita tambahkan titik 6 di sini, maka badai ini B-nya menjadi huruf besar. Nah, ini untuk awal kata. Dan ini digunakan untuk 1 sampai 3 kata. Maksudnya apa? Jika membuat 3 kata, maka digunakan ini. Titik 6. Nah, nih, misalnya contohnya negara Republik Indonesia. Nah, ada titik 6 ya, satu titik enamnya. Di sini juga ada satu juga titik enamnya. Jadi ini negara, N-nya jadi besar. Ini Republik, ini R kecil karena dikasih tanda kapital titik 6, maka dia menjadi huruf besar R-nya Indonesia. Dikasih tanda kapital I-nya jadi besar. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau tulisan awasnya negara Republik Indonesia, N-nya besar, R-nya besar, I-nya besar. Cocok ya di sini. Tanda kapital di awal, di awal, di awal.
Jadi ini diletakkan sebelum huruf pertama. Jadi nggak boleh setelahnya ya, harus sebelumnya. Jadi kasih tanda baru buat hurufnya. Seperti itu. Nah, ini untuk 1 sampai 3 kata. Pak, bagaimana jika misalnya tanda apa huruf kapitalnya, huruf awalnya itu lebih dari 3 kata? Oke. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan masuk ke bagian kedua. Nah, kapital untuk lebih dari 4 kata. Oh, ini bukan untuk lebih dari 4 kata ini. Ini kapital untuk 4 kata atau lebih, ya. Jadi ini contohnya Andi pergi ke Bandung. Jadi kapital untuk lebih dari 3 kata ini seharusnya. Jadi boleh 4 atau lebih. Kapital untuk lebih dari 3 kata. Boleh 4 atau lebih ya. Ini saya gunakan berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 kata. Jadi boleh ya. Di sini kita menggunakan dua tanda kapital di awal dan satu kita letakkan di awal juga tapi di kata terakhir. Nah, itu secara otomatis akan mengubah semua kata awalannya huruf besar. Jadi dua di awal untuk katanya ya. Ini Andi pergi ke Bandung. Jadi berikan dua tanda kapital di huruf awal, di kata awal ya. Di kata awal karena katanya Andi berarti kita buat dua tanda kapital, baru kita buat A. Jadi kapitalnya 2 buah baru buat A. Kemudian buat seperti biasa, ini nggak ada ya, nggak ada huruf tanda kapital. Ini juga pergi, ke-nya juga biasa. Nah, Bandung ini kan kata terakhir, maka di awal hurufnya kita tambahkan satu. Jadi ini kelihatan ya, ini dua di awal, tanda kapitalnya, satu di akhir. Dan ini digunakan untuk kata yang lebih dari 3. Jadi boleh 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Nah, ketentuan di atas ini tidak berlaku untuk penulisan judul, judul buku atau judul karangan, bab, dan sebagainya. Nah, meskipun jumlah katanya lebih dari 3 kata, tiap kata didahului dengan huruf besar. Contoh judul bukunya dari Sabang sampai Merauke. Jadi tetap harus dimasukkan. Nah, ini kan awalannya besar, besar, besar nih. Karena dia pakai tanda kapital semuanya di awalan. Oke, jadi itu bedanya ya. Jika 1 sampai 3, dia harus dibuat di awalan semua. Jika lebih dari 3, dia dibuat dua di awal dan satu di akhir katanya. Dan ini tidak berlaku untuk judul buku. Kalau judul buku harus dibuat semua. Seperti ini. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjut lagi. Contoh tanda kapital. Oh, ini bukan nomor 3, ini nomor 4 ini seharusnya. Ini nomor 5 ini. Oke, nomor 4 ya. Kapital pada satu kata digunakan untuk 1 sampai 2 kata. Jadi ini satu kata itu kapital semua. Misalnya kita buat Padang, maka diberikan dua tanda kapital sebelum huruf awalnya. Ini ya, kalau Padang kan P nih. Nah ini. Jadi berikan dua tanda kapital, maka akan menjadi Padang. Huruf besar. Dan ini untuk 1 sampai 2 kata. Kalau Sumatera Barat
Gitu juga. Nah, ini ada tanda kapital 2. Di sini juga ada tanda kapitalnya 2 buah. Ya, titik 6 ini. Nah, nih kelihatan ya. Ini titik 6, ini titik 6. Sumatera. Ini titik 6, ini titik 6. Barat. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya lagi. Kapital untuk lebih dari 2 kata. Kalau tadi kan untuk 1 atau 2 kata, maka diberikan 2 tanda kapital, titik enamnya 2 kali, 1, 2, ini 1, 2, ini 1, 2. Oke. Kalau untuk lebih dari 2 kata, 3 atau lebih ya, maka diberikan 3 tanda di awal dan 2 di akhir. Oke ya, titik enamnya ada 3 buah, 1, 2, 3 di awal dan 1, 2 di akhir. Misalnya kita membuat Universitas Negeri Padang, maka titik 6, titik 6, titik 6, baru kita buat universitas. Nah, negerinya ini tanpa ada tanda ya, negeri. Kemudian diberikan di sini Padang, titik 6-nya 2 buah. Pa, eh, ini bukan Padang ini, Tipo ini sepertinya. Padang ini. Oke itu ya. Tapi kita abaikan saja tiponya ini. Kita lihat bahwa di sini ada 3 tanda dan di sini ada 2 tanda. Nah, di depan kata yang pertama diberi 3 tanda huruf besar katanya. Sedangkan di depan kata yang terakhir diberi 2 tanda huruf besar. Nah, ketentuan di atas tidak berlaku untuk penulisan judul karangan, bab dan sebagainya, meskipun jumlah kata lebih dari 2 kata. Untuk itu di depan tiap kata diberi 2 tanda huruf besar. Nah, ini misalnya ini, pedoman baca tulis Braille. Nah, karena ini judul buku misalnya, maka tetap diberikan 2 tanda, 2 tanda, 2 tanda, dan 2 tanda. Seperti itu ya. Oke, masih semangat? Atau sudah mulai berasap ini kepalanya untuk membedakan tanda kapital? Ya, ini baru pemanasan kita ya. Oke, kita lanjut lagi ke tanda komposisi yang selanjutnya. Karena ini sudah untuk yang kapital, maka kita akan pindah ke tanda kursif. Nah, jika kapital berkaitan dengan bentuk huruf, maka kursif berkaitan dengan penekanan makna. Nah, dalam komunikasi lisan, kita menggunakan intonasi untuk menekankan sesuatu. Dalam tulisan awas, kita menggunakan huruf miring. Oke, tulisan awas ini tulisan normal ya, tulisan yang biasa digunakan. Ini untuk membedakannya. Nah, jadi dalam tulisan awas kita menggunakan huruf miring atau bergaris bawah atau tebal. Nah, dalam Braille kita menggunakan tanda kursif. Jadi tanda kursif ini kalau kita kasih tanda kursif maka ini maknanya itu tulisan itu ada penekanan.
Eh, Berarti bayangkan saja huruf braille-nya itu digaris bawahi atau garis tulisan braille-nya miring seperti itu gitu ya. Jadi memang itu untuk menggantinya. Kalau di normal itu miring, garis bawah atau tebal. Tapi di braille dia kasihnya tanda kursif. Oke, tanda kursifnya yang mana? Nah ini ya. Ini tanda kursif. Titiknya berapa? Titik 4 dan titik 6. 4, 6. Ini juga sama seperti tanda kapital bahwa diletakkan sebelum huruf atau kata yang ingin diberi penekanan. Nah, fungsi utamanya adalah memberi penekanan pada kata atau frasa tertentu dalam teks. Kalau misalnya seperti itu, eh, ketika kita membuat penjelasan atau memberikan penekanan, maka kita perlu memberikan tanda kursif ini ya. Oke, untuk lebih memudahkan kita langsung lihat contohnya ya. Oke, yang pertama, kursif pada kata. Nah, ini digunakan untuk 1 sampai 3 kata. Jadi 1 sampai 3. Kursif pada satu kata. Contohnya apa? Kampus. Nah, ini. Lihat ya. Nah, perhatikan. Huruf K itu berapa? 1, 3 atau 4, 6. Nah, ini mirip ya. Tapi dia berbeda. Yang pertama ini titik 46. Ini berarti tanda kursif. Yang kedua ini 1, 3. Ini huruf K. Nah, jadi sebelum huruf awal ini diberi tanda kursif. Jadi kampus. Oke ya. Kemudian kursif pada 3 kata. Jadi ini kan untuk 1 sampai 3 kata. Oke. Satu ini 3. Dua boleh juga. Jadi kan 1 sampai 3. Dua boleh juga. Ini tidak dicontohkan yang dua. Tapi langsung yang ketiga saja. Jadi sama. 1 dengan 3 ini sama. Maksudnya 1, 2, 3. Katanya itu sama. Contohnya adalah ini dia mobil berwarna merah. Nah, ini di tulisan awasnya ini tebal ya. Coba kita lihat ke huruf braille-nya. Nah, ini satu saja ini. Ini tipe juga ini. Kita perbaiki sajalah. Sebentar. Kita ganti. Eh, Mana tadi yang kita ubah? Yang tadi penomoran ya. Penomorannya kita ubah juga. Ini nomor 4. Ini nomor 5 berarti. Tadi mana Padang itu? Ah, ini. Ini ganti. Kemudian di sini juga. Ini satu saja. Mobil berwarna merah. Oke, yang ini sudah. Oke, ini ya. Jadi di sini kursi pada 3 kata. Mobil berwarna merah. Jadi kita berikan tanda kursi di awal 1 buah. Mobil. Kemudian berwarna merah. Ini ya. Jadi tulisannya miring atau tebal ini sama. Atau di garis bawahnya juga sama. Maksudnya itu juga penekanannya terhadap kata atau kalimat itu sendiri. Jadi tanda kursifnya titik 46 itu diletakkan sebelum kata ya. Jadi kalau ini M, mobil, maka
Sebelum kita ketik M, kita buat dulu tanda kursifnya. Nah, itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kursif untuk lebih dari tiga kata. Untuk kursif yang lebih dari tiga kata, ini juga memiliki aturan yang berbeda dengan yang pertama tadi. Ini contohnya, aku mengetahui bahwa itu adalah rumahku. Nah, ya wajarlah aku mengetahui bahwa itu adalah rumahku ya. Ada-ada aja ini. Oke, di sini juga sepertinya ada kesalahan penulisan. Kita ubah dulu. Ah, kita gantilah ini adalah rumahmu. Aku tahu ini adalah rumahmu. Oke, itu aja. Kalau rumah sendiri kan dia tahu ya. Oke, di sini kita memberikan tanda kursif untuk lebih dari tiga kata. Jadi kalau yang pertama tadi 1 sampai 3, yang kedua itu lebih dari 3, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, dan seterusnya. Jadi di sini adalah, ini artinya ya tulisan awalnya, aku mengetahui bahwa itu adalah rumahmu. Nah di sini berikan dua tanda kursif di awal, titik 4, 6 ya, dua buah. Baru buat tulisan biasa, aku mengetahui bahwa itu adalah rumahmu. Nah, rumahmu ini kan kalimat terakhir nih. Kata terakhir ya, bukan kalimat terakhir, tapi ini kata terakhir. Nah, sebelum kita buat R untuk rumahmu itu, maka berikan satu tanda kursif. Nah, jadi di awalnya ada dua buah ya. Di sini ada satu. Oke, itu ya. Kemudian perlu ditekankan juga dalam menuliskan judul karangan, bab buku dan sebagainya, itu tanda kursif cukup ditulis rangkap di depan kata yang pertama saja. Jadi tidak perlu mengikuti aturan yang di atas ini. Berikan saja tanda kursif di awal ini dua buah, maka itu akan mengartikan bahwa keseluruhan itu ditekankan. Misalnya gini, eh, saya punya buku Pedoman Baca Tulis Braille, maka karena dia mau ditebalkan, kita tebalkan dulu. Nah, kasih tanda kursif. Kemudian baru pakai tanda kapital. Kenapa? Karena hurufnya huruf besar, ya, besar semua. Kalau misalnya ada pertanyaan mana yang duluan antara kapital, tanda kapital atau tanda kursif, maka jawabannya adalah si tanda kapital ini selalu nempel ya dengan huruf. Jadi nggak boleh dipisah. Sehingga tanda kursif ini duluan, kemudian tanda kapital langsung huruf. Jadi huruf dengan tanda kapital ini menempel ya. Sama seperti kita membuat kalimat, misalnya kita kasih tanda tanya, misal di tulisan awas kita, itu kan menempel dulu, baru kita kasih spasi. Atau buat tanda titik, misalnya dalam satu paragraf ada beberapa kalimat, kita kasih tanda titik, kemudian kita spasikan, baru kita buat ulang. Jadi dia menempel dia sama tanda itu. Kalau tanda titik kan itu kan untuk penutup kalimat itu sendiri kan, maka dia menempel pada huruf akhir di kata terakhir pada sebuah kalimat. Nah, itu juga berlaku di kita, bahwa untuk mengubah hurufnya menjadi kapital dia akan menempel. Tapi kalau untuk menebalkannya dia terpisah. Jadi ada yang mendahuluinya. Jika ini digunakan huruf besarnya, huruf kapitalnya. Tapi kalau misalnya kayak
di atas ini kan tidak pakai huruf kapital ya. Jadi itu boleh-boleh saja tanpa tanda kapital ini. Jadi dianya yang akan mendekat ke huruf P untuk pedoman baca tulis Braille. Oke, itu untuk materi kita tanda kursif. Jadi tanda kursif itu ada yang hanya satu kata sampai tiga kata, ada yang sudah lebih dari tiga kata ya. Ini menunjukkan bahwa kursif tidak hanya teknis tetapi juga kontekstual. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Masih kuat? Kalau kuat kita lanjut lagi. Kalau sudah mulai pusing-pusing, di pause dulu, minum, keluar, lihat pemandangan. Habis itu baru masuk lagi. Oke, kita lanjut ya. Tanda angka. Nah, ini masuk ke bagian yang sering dianggap sulit ini, yaitu angka. Dalam Braille, angka tidak memiliki simbol tersendiri. Angka dibentuk dari huruf A sampai J yang diubah fungsinya dengan tanda angka. Tanda angkanya yang mana? Nah, ini dia. Tanda angka 3, 4, 5, 6. Ini ya. Nah, tanda angka ini sama juga diletakkan sebelum angka. Jadi, kalau angka satu gimana itu buatnya? Nah, jadi dia pakai huruf ya. Ini fungsi utamanya adalah mengubah huruf A sampai J menjadi angka 1 sampai 0. Maksudnya 1 sampai 0 ini apa? Ya lihat aja lah keyboard kita itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi kalau mau buat 10 gimana? 1 sama 0 yang digabung. Itu ya. Prinsipnya gimana? Sistem angka Braille berbasis huruf. Nah, ini kan gitu A sampai Z ya. Di mana huruf A ini menjadi 1, B menjadi 2, C menjadi 3, dan seterusnya sampai J menjadi 10. Nah, dengan menambahkan tanda angka, mana tandanya ini? Ini, 3, 4, 5, 6. Sebelum huruf, ya, jadi tambahkan sebelum huruf, kasih tanda angka dulu, baru kasih hurufnya ya. Misalnya huruf A, nah jadi angka 1 dia. Jadi pembaca mengetahui bahwa karakter tersebut adalah angka. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada ini, berarti dia huruf A. Tapi kalau ada, berarti dia angka 1. Oke, kita lihat contoh. Kita lihat dari satu digit hingga beberapa digit ya. Ini gampang sekali. Nantilah kita untuk operasi hitungnya kita belum masuk, ini baru pengenalan tanda komposisi, jadi kita tidak akan mendalaminya terlalu jauh. Oke, ini angka satu digit. Angka satu. Nah, coba lihat. Ini nih apa ini? Kalau misalnya Bapak hilangkan ini, tanda angkanya ini jadi apa dia? A ya. Jadi ketika dikasih tanda angka 3, 4, 5, 6, dia menjadi satu ya. Nah, ini diletakkan sebelum huruf A. Jadi kalau nggak diletakkan sebelum huruf A, dia nggak jadi angka dia. Jadi huruf dia. Gitu ya. Jadi hurufnya udah jelas ya. A sampai J. Dari 1 sampai 0. Lihat aja keyboardnya. 1 sampai 0. Angka beberapa digit. Nah, ini di sini. Misalnya Bapak buat 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya dihilangkan, tanda angkanya menjadi A, B, C. Jadi ini cuma ditulis sekali di awal ya. Nah, kemudian huruf berikutnya akan otomatis mengikutinya. Jadi kasih saja di awal, dia yang lain akan ikut. Tret, gitu. Misalnya kita buat berapa lagi ya? 1000. Berarti tanda angka, kemudian huruf A, kemudian huruf J, J, J. Nah, jadi 1000. Gampang ya. Oke, kemudian
Angka dalam kalimat. Nah, coba baca ini. Saya memiliki... Oh, ketemu kita tanda angka. Oh, ini tanda apa ini? A1, B12, C14. C ini ya. Kalau C dikasih tanda angka jadi 3. Berarti saya memiliki 3 buku. Oke, sama ya. Saya memiliki 3 buku. Nah, tanda angka memungkinkan penulisan angka di tengah teks Braille. Nah, itu ya. Tapi di sini kan saya memiliki 3 buku. Nah, di sini. Ini angka tiganya nih. Oke. Oke ya. Oke, ini yang terakhir. Ini sudah matanya sudah tinggal berapa watt lagi nih. Ini berkaitan dari keduanya, tanda angka dan tanda untuk huruf-huruf tadi. Tanda pugar. Nah, disinilah tanda pugar berperan. Tanda ini digunakan untuk memisahkan angka dan huruf atau angka dari huruf. Tanpa tanda pugar, pembaca bisa salah memahami apakah karakter berikutnya masih bagian dari angka atau sudah kembali ke huruf. Gitu ya. Memang ini agak berbeda, tapi ini digunakan loh. Misalnya di sini, oh kita baca dulu lah ini. Bentuknya menggunakan titik 56. Wah, belum dimasukkan ya titik 56-nya. Tanda pugar ini berfungsi untuk memisahkan huruf dari angka dalam tulisan Braille. Tanpa tanda ini, pembaca dapat salah menginterpretasikan karakter sebagai angka atau huruf. Ya, itu ya. Oke, kita lihat memisahkan huruf dan angka katanya. Kita lihat ya, mana contohnya. Oke, ini dia contohnya. Nah, ini tanda pugar. 56, titik 56. Misalnya ini 2B. Nah, 2B ini kan kalau misalnya kita buat biasa, tanda angka 2 sama B, jadi 22 dia. Ya, nah kalau misalnya kalau nggak kita kasih tanda, jadi dengan kita kasih tanda pugar, dia jadi B. Jadi memisahkan antara huruf angka dan huruf 2B. 2B. Ini karena dia menempel ya 2B-nya. Jadi dia dikasih tanda pugar. Tanda pugar berapa titiknya? 56. Ditempatkan setelah angka. Nah, ini angkanya angka 2 kan B ya, dikasih tanda angka jadi 2. Langsung kasih tanda pugar, langsung kasih huruf. Nah, kebetulan ini hurufnya B juga. Itu untuk melihatnya. Kemudian angka diikuti huruf kapital. Nah, ini kan 2B kecil. Kalau misalnya 2B besar gimana? Berarti tanda angka huruf B, maka kalau dikasih tanda angka jadi 2, tanda pugar, dan ini huruf kapital tadi ya. Nah, kan sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kapital itu, tanda kapital itu menempel sama huruf. Nah, 2B. Nah, jadi 2 B, B-nya besar. Nah, tanda pugar diikuti tanda kapital sebelum huruf. Urutan penulisan tanda angka, angka, tanda pugar, tanda kapital, huruf. Nah, ini ya. Tanda angka, kemudian angkanya, ini tanda pugar, ini tanda kapital, dan ini huruf. Oke ya. Kombinasi angka dan huruf. Nah, ini contoh juga nih. 14 D. Nah, D-nya kenapa kecil? Karena tidak ada tanda kapital. Oke, itu 4 tanda yang kita pelajari mengenai tanda komposisi. Oke, sekarang kita tarik ke gambaran besarnya. Semua tanda yang kita pelajari hari ini saling berkaitan kan? Tidak ada tanda yang berdiri sendiri. Kapital, kursif, angka, dan pugar bekerja bersama dalam satu sistem. Nah, coba kita renungkan, apakah mungkin kita memahami satu tanda tanpa memahami yang lain?
Nah, disinilah pentingnya melihat Braille sebagai sistem yang utuh. Ini contohnya, oh ini belum diubah ke tulisan Braille ini. Jadi kalau misalnya salah kita memberikan tanda titik-titiknya itu nanti malah merubah arti dari tanda Braille-nya itu sendiri ya. Kita misalnya mau buat angka 5, kemudian salah titiknya. Malah jadi angka 9 ya. Kita mau buat huruf, karena salah malah jadi pugar dia. Kita mau buat huruf besar semuanya, karena salah malah jadi awalannya saja yang besar. Jadi itu ya. Jadi emang harus hati-hati kita buat tulisan Braille ini. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua berhenti sejenak. Oke, apa yang sudah dipahami? Apa ada yang masih membingungkan? Nanti di replay aja ya videonya. Tapi kalau misal masih bingung juga, tanya ke grup. Kan kita punya grup ya, grup WhatsApp. Nanti tanya aja di sana. Nanti kasih tahu aja Pak materi keberapa, tentang apa, bagian apa. Nanti kita akan bahas. Jadi belajar itu bukan tentang langsung bisa ya, tetapi tentang proses memahami secara bertahap. Oke, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tanda komposisi adalah pondasi dalam membaca dan menulis Braille. Tanpa tanda ini, Braille tidak akan mampu menyampaikan makna secara lengkap. Oke, coba kita renungkan bersama. Kita tidak hanya belajar membaca titik, tetapi belajar memahami sistem komunikasi untuk pendidikan inklusif. Dan disinilah peran teman-teman semuanya sebagai calon pendidik menjadi sangat penting. Oke, mungkin ini saja untuk kali ini pembahasan kita. Terima kasih. Semangat belajar Braille untuk pendidikan inklusif dan terus belajar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.